Baru-baru ini banyak dari kita yang dikejutkan oleh berita yang dimana ada seorang bule menanyakan temannya suruh nebak gaji orang Indonesia per bulan. How much do you think they're making money every month in Indonesia? 5,000. 3,000 to 4,000? 3,000. 2,000? $5,000. Probably about 6 trillion. Mereka rata-rata nebak gaji orang Indonesia kisaran $2.000 sampai $5.000, yang dirupiahkan itu kisaran 30 juta sampai 75 juta. Dan itu wow banget. Mengapa mereka menebak demikian tingginya dengan kita? Ekspektasi mereka tinggi banget padahal gaji kita nggak sampai segitu cuy. Seperti yang kalian lihat tadi di video yang cuplikan tadi. Mengapa demikian? Mengapa rata-rata orang Amerika menebak gaji orang Indonesia sama dengan mereka, yaitu kisaran 2.000 sampai 5.000 dolar? Karena gini, gaji office boy OB di Amerika itu paling rendah itu 2.000 dolar loh cuy. Itu kisaran 30 juta pak. Itu paling rendah ya, dan itu sudah memenuhi kebutuhan primer mereka. Di Amerika gaji mereka lebih tinggi dari kebutuhan primer mereka, sedangkan gaji kita terkadang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Itu sebagai karyawan ya, terkadang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan kita gitu loh. Dan mereka nggak ada kurang-kurangnya cuy. Jadi kenapa sih orang Amerika mempunyai gaji yang segitu tingginya dengan kita, yang bandingannya itu jauh banget? Oke, kita masuk pembahasan, yaitu seperti yang kita tahu, dolar Amerika Serikat itu uang yang masih berkuasa di dunia ini. Mengapa demikian? Karena uang tersebut digunakan seluruh negara untuk berdagang, berinvestasi, menyimpan cadangan devisa negara mereka. Itu pakai mata uang dolar itu tadi cuy, yang mengakibatkan hal ini dolar itu disebut sebagai global de facto. Jadi uang yang masih berkuasa lah di bumi ini. Berdasarkan data pada akhir tahun 2020, Amerika Serikat memiliki 2,4 triliun dolar dalam peredarannya, dan setengah dari nilai tersebut diperkirakan masih beredar di luar negeri. Jadi nggak dipegang 2,4 triliun tersebut, tidak dipegang Amerika semuanya, cuman setengahnya itu masih beredar di luar negeri. Karena masih beredar di luar negeri, nggak sedikit juga kan, berarti negara yang menggunakan mata uang Amerika sebagai kebutuhan transaksi mereka sehari-hari. Dan ya, hal inilah yang membuat dolar Amerika masih kuat sampai saat ini. Mengapa perbedaan rupiah kita dengan dolar Amerika teramat sangat jauh, yang dimana $1 Amerika di sini 15.000, $1 di Amerika cuma 0,0 sekian banyaknya, yang itu kecil banget. Nah jadi gini, pada tahun 2023 ini dolar masih menguasai semuanya cuy. Apalagi ada faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan moneter, dan lain-lain masih menggunakan dolar semua cuy. Jadi inilah faktor yang membuat nilai dolar itu lebih tinggi dari rupiah. Tinggi jauh banget, malah melebihi yang lain gitu. Karena mata uang ini masih banyak digunakan oleh seluruh dunia cuy. Jadi Indonesia pun kadang ada orang convert dari rupiah ke dolar gitu. Nah itu salah satunya yang bikin dolar ini masih terus menguat. Yaitu yang bikin nilai dolar Amerika lebih tinggi dari Indonesia. Secara Amerika dari segi manapun udah negara maju, dolar menang. Gimana mau gak maju kalau dolar dia udah menang duluan? Makin maju mereka. Oke, walaupun sekarang masih ada, katanya ada mata uang baru ya, BRICS ya. Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan. Ya itu. Walaupun mata uang tersebut ingin menggantikan dolar Amerika, tapi waktunya masih lama banget cuy. Gak tahun ini, gak tahun depan, gak tahun depannya lagi, gak bulan depan. Masih lama banget. Karena ini masih belum sepenuhnya berlaku di negara-negara yang ada di bumi ini. Karena masih banyak banget yang tadi aku jelaskan, negara-negara yang menyimpan devisa negara mereka menggunakan mata uang Amerika cuy. Seperti bank sentral dunia itu menggunakan mata uang Amerika. Gimana mau mati gitu, gimana mau tergantikan oleh BRICS kalau ini masih disimpan gitu loh. Yang kedua adalah GDP kita yang rendah. Gross Domestic Product. Gross Domestic Product tadi singkatnya itu digunakan untuk menghitung nilai total seluruh barang dan jasa yang digunakan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Ya, intinya GDP ini, GDP, mengukur seberapa besar hasil produksi suatu negara dari berbagai aktivitas ekonomi mereka, entah itu perdagangan, produksi barang dan jasa, ekspor, impor, dan lain-lain. Itu dihitung. Jadi patokannya itu GDP. Patokan ekonomi negara itu GDP. Jadi GDP ini membantu kita buat ngukur
ukuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara keseluruhan dengan rentang waktu 1 tahun tadi. Jadi negara itu punya GDP masing-masing, entah negara berkembang, entah negara maju atau negara yang lain. Bahkan Timor Leste aja punya GDP mereka. Ini bisa dibuktikan dengan data seberapa jauh kita GDP-nya dengan Amerika di sini. Kenapa GDP kita masih rendah? Karena tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu masih rendah. Ekonomi kita itu masih kecil dibanding Amerika. Bisa kita lihat di sini Amerika itu merupakan negara maju yang telah mengalami pertumbuhan yang pesat, teknologinya udah jauh banget sama Indonesia, infrastrukturnya udah jauh melebihi Indonesia. Beda dengan kita sendiri yang masih negara berkembang, infrastruktur dan teknologi kita tidak semaju Amerika. Maka dari itu tingkat pertumbuhan ekonomi kita juga nggak secepat Amerika gitu loh. Jadi hal pertama adalah tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang masih rendah. Yang kedua adalah perbedaan sektor ekonomi dan industri. Amerika ini memiliki sektor ekonomi yang sudah sangat beragam seperti teknologi, industri kreatif, dan tentunya memberikan kontribusi yang besar terhadap GDP mereka. Sementara itu di Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian dan manufaktur yang cenderung tradisional. Tentunya ini masih tidak secepat Amerika lah untuk menumbuhkan GDP suatu negara. Jadi Amerika udah pakai teknologi maju, udah cepet banget nambahin GDP, kita masih tradisional dan masih banyak yang pakai sumber daya manusia, nggak pakai alat teknologi yang canggih, dan itu membuat GDP kita jauh lebih lambat daripada Amerika. Pertumbuhan GDP kita masih lambat. Yang ketiga adalah kualitas pendidikan dan keterampilan kerja. Tentu saja ini perannya nggak kalah penting ya sama kedua peran yang tadi kita sebutkan. Amerika ini memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dan fokus pada pengembangan keterampilan tingkat tingginya mereka cuy. Sehingga tenaga kerja yang mereka hasilkan itu sangat berkualitas dan jauh mengungguli Indonesia. Misal, mereka sudah mempelajari bagaimana cara untuk membuat kendaraan listrik yang ramah lingkungan, sedangkan kita masih bingung menghadapi cara menghilangkan polusi udara yang disebabkan oleh truk, mobil, pabrik, dan lain-lain. Dengan Amerika, pabrik di sana juga udah nggak begitu berpolusi lah ya. Seperti yang kita tahu udah pakai teknologi canggih semua, jadi nggak semua sih, cuman kebanyakan sekarang udah transisi ke teknologi canggih, jadi itu sedikit mengurangi polusi udara. Di dalam sektor tenaga kerja itu kita udah kalah. Lalu kita masuk ke sektor pendidikan, di mana Amerika kualitasnya sudah jauh lebih mumpuni ketimbang negara kita. Di Amerika sekolah tinggal dijemput bis kuning, kita masih jalan. Mereka di Amerika tinggal naik bis, nunggu udah selesai. Nah, kita jalan gitu kan lewat jembatan yang rusak, kadang berlumpur gitu, yang menyulitkan kita untuk belajar. Justru kita itu butuh belajar, cuman belajarnya itu sulit banget. Nah, itu yang bikin kemampuan kita masih di bawah Amerika. Bukan Amerika sih, negara tetangga juga kita masih di bawah ya. Di bawah mereka. Jadi karena sulitnya fasilitas pendidikan tersebut, jadi kita sulit untuk lebih maju lagi gitu loh pemikirannya. Jadi kita susah buat belajar gitu. Jadi gak nyaman, dan itu mempengaruhi banget sih untuk otak kita yang masih sedang ingin berkembang. Jadi hal ini dengan kita yang masih kesulitan untuk mengakses pendidikan, ini membuat tenaga kerja kita masih belum optimal dibandingkan negara sebelah. Ya, negara sebelah tetangga Indonesia tahu lah ya. Yang ketiga, yang terakhir ini menurut gue gak kalah pentingnya dari yang pendidikan tadi, yaitu teknologi dan inovasi. Ini kalau dibahas keren banget sih cuy. Jadi selama ini kita udah tahu kalau teknologi Amerika itu udah maju banget. Mereka masih terus berinovasi buat ngembangin alat dan sistem canggih buat segala sesuatu dari mereka. Seperti AI, HP, Tesla, dan sebagainya. Mereka itu masih menginovasikan teknologi ini karena masih bisa memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya secara efisien, mempercepat proses produksi mereka, jadi hasilnya bisa jauh lebih optimal dan bagus. Apalagi ada AI kan sekarang. Itu jadi OP banget. Nah, karena hasil yang itu tadi lebih banyak dan juga efisien, pabrik atau perusahaan Amerika itu bisa jauh lebih untung dan mampu bayar gaji yang besar buat karyawannya. Ide-ide baru yang mereka keluarkan juga gak kalah main sih. Sekarang udah zamannya AI, kalian udah tahu AI kan? Itu yang buat duluan siapa? Mereka.
Dan akhirnya dipakai buat seluruh dunia saat ini karena teknologi tersebut sangat membantu manusia cuy. Berhubung Amerika doang yang buat, Amerika bisa jual seenaknya ke negara-negara lain dengan harga yang tinggi. Seperti kalian tahu robot yang buat membantu rumah tangga itu, yang buat masak, terus buat ngebersihin lantai, ngebersihin rumah itu buatan sana. Nah, ketika suatu negara tidak bisa membuat teknologi seperti Amerika ini yang sudah berbasis AI, mereka juga kepingin dong dimudahkan gitu loh. Nah, sementara itu yang bisa buat teknologi ini cuma Amerika doang. Nah, makanya mereka mau beli ke Amerika, dan Amerika menjual dengan harga tinggi. Mau gak mau, negara tersebut membeli dengan harga tinggi dan Amerika lebih untung lagi. Di situ dolar Amerika masih menguat sampai saat ini, sehingga gaji kita aja kalah sama orang Amerika segitu jauhnya karena hal ini cuy. Jadi perusahaan tersebut rela bayar mahal karyawannya demi bisa menjual produk robot tersebut ke negara lain dengan harga jauh lebih mahal. Itu yang bikin kita ketar-ketir. Kenapa bisa mereka menginovasikan hal-hal seperti ini? Kenapa bisa kepikiran gitu loh? Dan itu bisa terwujud itu kenapa? Karena mereka bisa mewujudkan ini karena kualitas pendidikan mereka itu tinggi. Seperti yang aku sebutkan di poin nomor 2 bagian 3 tadi, tenaga kerja yang sudah mumpuni disertai dengan pendidikan yang kualitasnya sudah tinggi, akhirnya terciptalah inovasi-inovasi gila ini cuy. Hal ini pengaruh banget buat GDP mereka dan mungkin bisa melesat 2-3 kali lipat dibandingkan negara lain hanya karena hal ini. Mereka bisa jual produk dengan harga yang sangat fantastis. Jadi inti dari video gua kali ini, kita tahu kalau mereka itu jauh mengungguli kita. Kita juga nggak usah iri kalau mereka mempunyai gaji yang lebih tinggi jauh daripada kita, karena mereka udah lahir di negara maju ya kan. Sedangkan kita masih berkembang, kita tidak usah iri. Yang kita lakukan sebagai warga sipil hanya harus membenahi diri kita cuy, yang tadinya nggak tahu tentang investasi, sekarang mulai belajar tentang investasi saham, kripto, dan lain-lain. Yang tadinya males belajar, sekarang harus rajin belajar. Yang tadinya nggak tahu teknologi yang kebanyakan dibutuhin sekarang ini, sekarang mulai cari tahu dan kembangin teknologinya sendiri. Seperti orang yang menciptakan bahan bakar dari air itu dilirik oleh dunia cuy. Bahkan Ferrari pun mengundang dia gitu loh. Sebagai warga sipil, kita cukup membenahi diri kita aja untuk lebih baik ke depannya dan terus belajar hal baru mulai saat ini. Karena siapa tahu kelak akan sangat berguna untuk negara kita cuy.